Halo Sobat Investor, selamat datang di Slam Invest, tempat di mana kita bisa bicara bebas soal saham, karena investasi itu penting dan sangat perlu bagi kita semua. Kali ini kita akan membahas tentang saham yang baru saja IPO, saham yang sedang hot-hotnya, saham yang sedang hype. Tapi apakah saham ini benar-benar seberharga itu sampai se-hype seperti sekarang? Saham apakah? Ya, tentu saja adalah saham Airbnb. Bagi kalian yang belum tahu apa itu Airbnb, Airbnb itu intinya adalah sebuah perusahaan yang menyewakan tempat untuk menginap seperti hotel, motel, rumah, homestay, dan tempat menginap semacam itu. Bahkan Airbnb ini juga bekerja sama dengan penduduk lokal di dekat tempat wisata untuk menyewakan rumah mereka. Jadi kita bisa menginap di rumah penduduk setempat yang dekat dengan tempat wisata, sehingga kita bisa menikmati suasana yang berbeda dibandingkan dengan kita menginap di hotel. Jadi sebenarnya ini adalah bisnis yang sangat unik ya, yang kedepannya mungkin akan semakin berkembang. Tapi yang pasti sekarang Airbnb juga salah satu bisnis yang terdampak dengan adanya COVID-19. Tapi surprisingly, Airbnb justru melakukan IPO, Initial Public Offering, pada saat di tengah-tengah pandemi seperti sekarang ini. Jadi ada apa di balik ini? Kenapa Airbnb melakukan IPO di saat-saat seperti sekarang? Kenapa bukan pada saat peak season di mana banyak orang liburan? Kenapa malah justru melakukan IPO di saat pandemi seperti sekarang? Mari kita bahas lebih detail lagi. Untuk informasi, Airbnb ternyata juga sudah tersedia di Indonesia. Mungkin bagi orang Indonesia, Airbnb masih jarang terdengar namanya karena orang Indonesia lebih sering memakai jasa Traveloka atau tiket.com atau mungkin TripAdvisor dan seperti itu. Jadi Airbnb juga jarang dipakai oleh penduduk lokal. Tapi sebenarnya Airbnb ini sangat populer di antara para turis. Jadi turis-turis dari luar negeri yang ingin menginap dengan tarif yang terjangkau di Indonesia, mereka lebih suka menggunakan Airbnb. Dan ternyata jasanya juga udah ada di Indonesia, dan surprisingly ternyata juga sudah tersedia di kota-kota kecil. Sebut saja ini saya buka website resminya Airbnb, dan ternyata dia juga ada kota-kota kecil seperti Sukabumi, Lembang, dan bahkan Wonosobo, kota kelahiran saya. Coba kita lihat. Di Wonosobo juga ternyata dia sudah ada di tempat-tempat yang benar-benar menurut saya sangat remote, dan itu bagus sekali. Seperti di sini ada di Temanggung, dia di Batur, dia ada di tempat yang sangat kecil, tapi ternyata dia ada Airbnb di situ. Itu sebenarnya juga hal yang sangat positif baik bagi Airbnb maupun bagi penduduk lokal. Kita lihat websitenya. Saya yakin kedepannya Airbnb akan semakin berkembang setelah pandemi COVID ini berakhir. Dan yang pasti, apakah sahamnya sudah layak beli padahal baru saja IPO? Apakah udah cukup murah atau justru makin kemahalan? Kita lihat di Yahoo Finance. Ini lihat data yang tersedia ini di income statement ya, income statementnya Airbnb. Dia datanya masih sangat kurang. Dia masih data tahunan dari ini yang terbaru dari 2017 bulan Desember, 2018 bulan Desember, 2019 bulan Desember, dan langsung ya. Dia belum ada data tahun 2020 sama sekali. Yang justru itu yang saya ingin ketahui sebenarnya. Saya ingin tahu data kuartal pertama 2020, data kuartal kedua, dan yang terakhir data kuartal ketiga sebenarnya juga sudah banyak dirilis oleh perusahaan-perusahaan yang lain, tapi Airbnb belum menyediakannya di situs Yahoo Finance ini. Kalau kita lihat di situs MarketBeat, ini juga datanya masih sangat sedikit. Debt to equity ratio masih kosong, current ratio kosong, trailing PE kosong, annual sales-nya masih kosong. Ini masih data yang sangat baru sekali. Dan kalau kita lihat di situs eToro sendiri, last 12 months-nya, 12 bulan terakhir itu masih kosong. Ini bagi saya menimbulkan pertanyaan, kenapa? Seharusnya kalau perusahaan yang ingin IPO, mereka harusnya menyediakan laporan keuangan yang selengkap mungkin, tapi Airbnb enggak. Kalau kita lihat dari 3 situs yang cukup populer ya, dari Yahoo, dari MarketBeat,
dan juga dari eToro, dia masih kosong di 12 bulan terakhir. Padahal justru laporan keuangan terakhir inilah yang sangat kita butuhkan untuk menilai sebuah perusahaan. Jadi, apa yang menjadi dasar kita untuk membeli saham Airbnb kalau kita tidak melihat laporan keuangan yang terbarunya? Itu bagi saya adalah sebuah pertanyaan. Ini kita lihat juga rekomendasi dari para analis juga hanya menaruh moderate buy di eToro, dan bahkan target price-nya juga yang moderate ya, yang high tentu masih di atas $180. Sekarang Airbnb diperdagangkan di harga $157, tapi ternyata moderate targetnya 123, yang artinya turun 21%, dan bahkan low estimate-nya di $75. Itu sangat kecil sekali, dan saya sebenarnya setuju karena data Airbnb ini masih sangat kurang ya. Jadi menurut saya alasan kenapa sih mereka nggak menyediakan data yang lengkap, mungkin karena justru di tahun 2020 ini pastinya laporan keuangannya akan berkurang, akan turun dibandingkan dengan laporan yang tahun 2019 atau 2017 ya, pastinya akan berkurang. Oleh sebab itu dia sengaja menyediakan laporan keuangan yang tahunan, yang dimana dia masih naik. Ini dia financialnya masih naik dia, ini pendapatannya. Tapi di tahun 2020 yang harusnya laporan per kuartalnya ada, tapi ternyata tidak diberikan. Itu memberikan sebuah pertanyaan. Saham Airbnb ini sendiri, kalau saya pribadi, saya belum akan membeli saham ini. Saya yakin saham ini kedepannya akan berkembang pesat pada saat kondisi normal. Pada saat COVID sudah selesai, orang kembali melakukan traveling, kembali berwisata, pastinya akan semakin naik. Tapi di kondisi yang sekarang, pasti orang akan lebih sering work from home, sehingga akan menghindari jalan-jalan yang akhirnya akan berefek kepada saham Airbnb ini sendiri. Dan kalau saya seandainya ingin membeli saham Airbnb ini, saya akan menunggu sampai mendapat laporan 2 kuartal yang berturut-turut. Misal laporan kuartal keempat nih, seharusnya kalau Airbnb sudah IPO, dia harus sudah wajib menyediakan laporan kuartal keempat tahun 2020 ini. Dan juga nanti kita lihat di laporan kuartal pertama tahun 2021. Kita lihat laporan itu apakah naik, apakah turun, ataukah bagaimana, kita lihat nanti. Itu yang akan menjadi dasar saya untuk menilai Airbnb apakah layak investasi atau enggak. Tapi untuk sekarang, itu menurut saya, bagi saya sendiri, saya belum akan melakukan investasi di Airbnb karena datanya masih sangat kurang. Data tahun 2020 yang sangat krusial sebenarnya bagi saham-saham traveling seperti ini, itu tidak disediakan. Oleh sebab itu, bagi saya Airbnb itu saham yang masih beresiko tinggi. Jadi, kalau saya akan wait and see dulu terhadap saham ini. Oke, sekian saja pembahasan kita tentang saham Airbnb. Apakah kalian punya pendapat lain? Silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam investasi.